Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Riza Rahmadian Fahmi dari Korps LRU 26. Di sini saya coba akan menerangkan salah satu alat navigasi dalam penerbangan, yaitu ATF dan juga NDB. Berikut yang akan saya bahas diantaranya yang pertama, menjelaskan bagaimana cara kerja dari ATF dan juga NDB. Lalu yang kedua yaitu mendeskripsikan tujuan dari ATF dan juga NDB. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan keuntungan dan juga kerugian dari ATF dan NDB itu sendiri. Dapat kita lihat, ini merupakan gambar dari NDB itu sendiri, yaitu sebuah bangunan yang memancarkan sinyal dengan mempermudah pesawat dalam penerbangan. Dan juga ini adalah gambar dari ATF itu sendiri. Kita masuk dalam definisi. ATF merupakan singkatan dari Automatic Direction Finder, atau dapat kita artikan yaitu penerjemah arah secara otomatis. Lalu NDB itu adalah singkatan dari Non-Directional Beacon, itu alat yang menyebarkan beacon ke segala arah tanpa memberikan directional atau arah yang spesifik. NDB dan juga ATF ini merupakan salah satu alat navigasi yang sudah tua yang ada di Indonesia, yang sampai sekarang masih kita gunakan sehari-hari. Kenapa masih digunakan? Karena penggunaan NDB dan juga ATF ini sangat simpel. Berdasarkan nama, NDB ini menyebarkan sinyal radio yang tidak termasuk sinyal directional information. Maka dari itu dibutuhkanlah alat untuk menerjemahkan agar menemukan arah informasi, maka dibuatlah ATF untuk menerjemahkan sinyal yang dipancarkan oleh NDB itu sendiri. Pada intinya NDB yaitu alat untuk mengeluarkan sinyal informasi radio, gelombang radio yang diterjemahkan oleh ATF itu sendiri. Lalu masuk pada perlengkapan ATF dan juga NDB. Perlengkapan pada ATF itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ATF antena yang digunakan sebagai transmitter dan juga receiver yang terletak di bodi luar pesawat. Lalu yang kedua ada ATF indikator yang terletak di dalam kokpit pesawat. Lalu perlengkapan dari NDB itu sendiri yaitu ground NDB antena, yaitu antena tadi yang terletak di dekat bandara di lapangannya. Dan ATF determine the direction to ground NDB station. ATF yaitu menerjemahkan arah yang dipancarkan oleh NDB itu sendiri. Ini gambar tadi merupakan ATF indikator yang terletak di kokpit. Dapat kita lihat jarum ini menunjukkan angka di antara 6 dan juga 7, maka indikatornya yaitu 65. Itu cara membacanya. Lalu antena ATF terletak di bodi pesawat, yaitu di sini dapat kita lihat dalam gambar. Lalu ground NDB station ya seperti ini tadi, bentuknya tinggi, menara, memancarkan sinyal ke segala arah tanpa memberikan directional. Lalu tujuan dari adanya ATF dan NDB yaitu untuk mempermudah dalam penerbangan, untuk menyediakan alat bantu untuk pesawat navigasi dengan memberikan bearing information of aircraft location to the airport. Dengan memberikan informasi bearing untuk pesawat yang sedang terbang menuju destinasi pesawat tersebut. Bearing yang dimaksud yaitu sudut yang besarnya searah dengan arah jarum jam. Nilai dari bearing itu sendiri yaitu menggunakan relatif bearing, nanti saya akan jelaskan. Frekuensi yang digunakan oleh NDB berdasarkan keputusan ICAO atau International Civil Aviation Organization, yaitu bekerja pada low frekuensi sampai medium frekuensi, yaitu 200 sampai 1750 kHz.
Yang sering kita jumpai di Indonesia sering digunakan yaitu 200 sampai 525 kHz. Cara kerjanya yaitu dapat kita analogikan NDB itu adalah pengirim sinyal dan ATF adalah yang menerima sinyal itu sendiri dan menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh NDB itu sendiri. Sinyal yang diberikan oleh NDB ini berisi kode-kode Morse yang harus diterjemahkan oleh indikator ATF itu sendiri dengan mendengarkan dan menyeting frekuensi yang diberikan oleh NDB itu sendiri. Setelah frekuensi yang diberikan NDB itu ketemu, maka di indikator ATF itu akan ditampilkan bearing NDB itu sendiri sehingga pesawat dapat mudah terbang menuju destinasi NDB itu. Nah ini ATF indikator menampilkan bearing NDB yaitu relative to the heading of aircraft, yaitu sudut relatif yang ditampilkan. Sudut relatif ini yaitu sudut yang besarnya yaitu arah pesawat sedang heading, yaitu seperti gambar ini arahnya ke sini, dan juga dari NDB itu sendiri, yaitu maka nilainya searah dengan arah jarum jam yaitu sebesar ini. Inilah bearing yang ditampilkan menggunakan relative bearing. Lalu kegunaan dari NDB itu ada 4, yaitu fungsi homing, lalu yang kedua fungsi en route, ketiga fungsi holding, dan yang terakhir fungsi marker for ILS approach atau nanti dapat kita sebut sebagai lokator. Fungsi yang pertama yaitu fungsi homing. Pada intinya fungsi homing itu NDB sebagai penunjuk arah pesawat yang sedang terbang menuju destinasi bandara yang dituju. Seperti dari Semarang menuju Jakarta, maka NDB yang berada di Jakarta ini sebagai penunjuk arah pesawat yang sedang terbang dari Semarang menuju Jakarta ini, melewati rute yang telah disediakan berdasarkan petunjuk dari frekuensi NDB itu sendiri. Itu fungsi homing. Lalu yang kedua fungsi en route. Pada intinya en route ini NDB sebagai checkpoint, yaitu NDB pada perjalanan tadi Semarang ke Jakarta, di tengah perjalanan itu diberikan sebuah checkpoint sehingga untuk memudahkan seorang ATC untuk mengontrol pesawat itu sudah tiba sampai mana, sehingga dapat memonitor pergerakan pesawat yang sedang terbang. Misal sudah sampai sini, maka akan seorang ATC tahu pesawat sudah sampai sini. Setiap rute yang tersedia pasti ada checkpoint, maka itu fungsi dari en route oleh NDB itu sendiri. Dan pilot juga harus mengamati bearing yang disediakan oleh indikator tersebut karena dapat berubah-ubah karena kondisi angin dan juga faktor lainnya. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi holding. Fungsi holding ini dilakukan ketika ada traffic yang ingin take off, mungkin sudah di posisi ingin take off, maka pesawat yang ingin landing diberikan holding system ini. Dan juga mungkin saat cuaca buruk, maka pesawat melakukan holding system ini di area tersebut yang disebut holding area. Pesawat harus menunggu landing instruction yang diberikan oleh ATC. Saat keadaan sudah clear, sudah aman, maka baru pesawat boleh melakukan landing instruction sesuai area yang telah diberikan oleh sistem seperti ini. Lalu fungsi yang keempat yaitu marker for ILS approach atau sering disebut sebagai lokator. Lokator ini bekerja pada low power NDB yang sinyalnya 10-25 nautical mile. Intinya lokator ini untuk mempermudah pesawat yang ingin landing saat approach untuk dapat landing tepat di runway sehingga tidak melenceng.
letak dari lokator itu sendiri yaitu di perpanjangan runway, sehingga untuk mempermudah pesawat yang sedang landing agar tepat landing di runway sehingga tidak salah landing. Pada intinya seperti itu. Lalu keuntungan dari NDB itu sendiri, diantaranya NDB itu dapat menerima sinyal pada ketinggian yang rendah karena NDB masih menggunakan propagasi surface wave, tidak seperti VOR, ALS, DME yang sudah menggunakan limited yaitu line of sight. Lalu keuntungan yang lainnya yaitu NDB memiliki backup system. Maka dari itu semua pesawat yang canggih pun masih menggunakan NDB karena kegunaannya yang masih sangat penting untuk membackup alat navigasi yang lain seperti VOR. Saat mungkin pada ketinggian yang rendah VOR tidak dapat berfungsi, maka dari itu digunakanlah NDB sendiri. Lalu yang ketiga, keuntungan NDB yaitu biaya perawatannya yang murah dibanding alat navigasi yang lain karena alatnya yang simple dan juga penggunaannya yang simple. Dan yang terakhir, keuntungannya itu masih penting untuk bandara-bandara kecil karena harganya yang murah tadi perawatannya, sehingga bandara kecil masih menggunakan NDB sebagai alat navigasi utama. Lalu kerugian atau kelemahan dari NDB ini sendiri yaitu ada 5, yaitu interference effect, thunderstorm effect, mountain effect, night effect, and coastal refraction. Interference effect yaitu ketika ADF indikator menerima sinyal NDB yang banyak 2 atau pun lebih, sehingga indikator ADF tidak dapat menyeting atau mensinkronis sinyal gelombang NDB dengan baik, sehingga terjadi keeroran dalam membaca sinyal NDB. Lalu yang kedua, thunderstorm effect, yaitu efek yang diberikan oleh petir atau kilat sehingga membuat NDB sinyal terinterupsi atau terganggu dalam pembacaannya nanti. Karena dalam petir itu terdapat kandungan listrik statis yang kuat, sehingga nanti dalam indikator ADF nanti dapat menyebabkan pembacaannya yang salah, bukan error. Lalu yang ketiga yaitu mountain effect, yaitu saat pesawat sedang terbang di atas pegunungan, sinyal yang diberikan oleh NDB ini dapat terpantul dan juga terdifraksi oleh adanya pegunungan, sehingga dapat menyebabkan error saat membaca sinyal NDB oleh ADF itu sendiri karena sinyalnya dipantulkan dan didifraksikan oleh gunung tadi. Lalu ada night effect, yaitu pada malam hari sinyal yang diberikan oleh NDB itu tidak sama dengan pada di siang hari karena perbedaan kelembapan udara dan juga suhu dan faktor lain, sehingga dapat menyebabkan salah dalam membaca sinyal NDB itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah coastal refraction atau sering kita sebut shoreline effect. Pada intinya kerugian ini seperti NDB memancarkan sinyal ke segala arah. Ada yang merambat dari tanah dan juga ada yang merambat dari air. Nah, sinyal yang merambat dari air ini dapat terrefraksi. Oleh karena itu dapat menyebabkan error dalam membaca sinyal NDB itu sendiri. Kata intinya seperti itu. Lalu akurasi NDB ini sendiri masih kurang akurat dibandingkan alat navigasi yang lain seperti VOR dan juga ALS maupun DME. NDB ini akurasinya masih kurang lebih 5 derajat untuk approach dan juga kurang lebih 10 derajat untuk enroach. Maka dari itu kadang-kadang masih banyak faktor yang menyebabkan NDB ini error dalam memberikan petunjuk navigasi, sehingga sudah banyak menggunakan VOR maupun ALS untuk lebih akurat dalam memberikan arah petunjuk sebuah pesawat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dalam saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.